nyari kios dulu, sepi, tipu karyawan. Ya Allah, kok karyawan saya begini. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan Pak Jabran, brand aktivis Indonesia, founder dari cabang branding. Dan saat ini kita berada di Jelajah Brand Cilacap di episode 19. Dan makin on fire malam ini kita kedatangan tamu yang spesial dari Jakarta. Berarti bukan jelajah brand Cilacap lagi, tapi jelajah brand nasional. Saya manggilnya apa nih? Bang Jabar manggilnya apa nih? Kalau di kantor biasanya pada manggilnya Mas Ares. Mas Ares. Saya dipanggil Dek juga nggak apa-apa. Udah. Oke, biasanya lebih tua sebelah saya ya. Kita sebut dengan, kita panggil dengan Mas Ares. Mas Ares ini boleh dibilang sosok sosio entrepreneur. Yes, dan mungkin kita bisa kenal langsung dengan beliau. Silakan, Mas Ares. Oke, makasih kesempatannya. Kalau dibilang dari Jakarta, nggak Jakarta banget sebenarnya. Karena di tubuh saya ini seper-sepuluhnya tuh tempe mendoan. Tempe mendoan ya? Wah, udah apa banget di sini banget. Yes. Di Cilacap dari darah daging sebenarnya. Dan di sini silaturahmi sama teman-teman di sini juga, salah satunya Pak Sobi juga. Dan kita belajar brand juga, agar brand kita makin terkenal, makin dikenal sama orang, makin punya manfaat. Saat ini sedang diamanahkan sama Allah megang sebuah brand minuman kekinian yang namanya Glug. Simple, orang kalau makan ya nyam-nyam, kalau minum ya glug. Simple itu. Wah, udah terbenam banget ya di pikiran bahasa kita. Kalau kita minum kan efeknya glug. Bicara bilang ini kan ada brand lokal ya, yang mana develop oleh sosok sebelah saya ini ya. Pengen tahu dong kapan sih Glug ini berdiri? Ya. Oke, bicara Glug nggak lepas juga dari sosok di belakang kita Pak Subiarto yang insya Allah ilmu beliau jariah sampai tahapan kebermanfaatan Glug sampai sekarang insya Allah kebermanfaatan jariah buat beliau juga karena beliau yang sangat banyak membantu perkembangan Glug. Dimana Glug berdiri tahun 2019, sejatinya belum tahu soal branding sebenarnya. Awal branding belum tahu. Ternyata walaupun saya sudah menjadi followernya Pak Bi dari saya lulus kuliah sebenarnya. Follower Twitter zaman itu Mas. Iya. Masih zaman Twitter. Jadi dikenalkan sama teman, tapi saya pikir nggak terlalu penting. Brand itu gitu ya. Pikir produk sama brand itu sama aja. Saya pikir brand itu merek. Nah, sampai ketika dulu bisa jadi begitu awal karena kita masih belum tercerahkan, masih jahiliyah, belum ketemu Pak Subiarto, belum ketemu Mas Jabran, belum ketemu teman-teman dari Indonesia Brand Activist Network, belum ketemu Mas Arto, jadi kita masih awam. Tapi ternyata ketika masuk kita bikin outlet pertama, respon pasarnya bagus. Memang kita ini sudah menggawangi bahwa bisnis kita ini adalah social entrepreneur. Sebisa mungkin kita punya manfaat buat orang, sebisa mungkin kita punya produk ini gak cuma dinikmati secara profit, tapi kontribusi terhadap masyarakat juga bisa maksimal. Nah, ketika respon pasarnya bagus, mengaitkan antara niat kami dengan merek kami itu apa? Nah, teman menyarankan lihat aja sebenarnya Pak, dan itu saya belajar soal branding dan beliau mengajari saya slogan bahwa ada berbagi di setiap tegukan, narasi yang inline ya dengan Glugnya ya. Karena memang kami memang fokus namanya marketing lanjut. Kami nggak fokus buat meng-hire influencer, meng-hire selebgram atau artis. Kami fokusnya adalah menyenangkan hamba-hamba. Jadi setiap ada kajian, setiap ada santunan, setiap ada kebencanaan, untuk menghibur, untuk menyemangati orang-orang terlibat, kami kirim produk. Berapa ratus gelas pun kami kirim. Kami di situ. Ya, kami harapkan banyak guru-guru, para penghafal Quran, anak yatim, korban bencana, duafa yang melaksanakan produk kami yang sangat kami yakini pasti banyak doanya yang tembus ke langit. Yang dimana hari ini di tengah banyak teman-teman atau pelaku usaha yang
usahanya nurun atau bahkan gulung tikar, Glek masih dipertahankan sampai sekarang. Saya sangat yakin itu karena kontribusinya orang-orang yang terbahagiakan sama status yang Glek bisa berikan buat mereka. Itu luar biasa ya, dengan narasi ini adalah menjadikan sebuah value. Kalau Pak Ami bilang kan kita ada DNA, ada core value, ada unique value ya. Ya, Jadi Black ini core value-nya itu ada kebaikan di setiap Ya. orangnya. jadi setiap orang yang merasakan produk kami secara nggak langsung, mereka tuh sebagai ahli sedekah, mereka punya kontribusi. Satu cupnya aja udah habis deh. Ahli sedekah. Luar biasa ya. Jadi atas kebaikan Allah kami dikasih kesempatan menjadi wasilah membangun 2 masjid. Yang pertama di Cianjur, kedua di Madiun, dan membangun pondok mengaji di Lombok pasca gempa. Dan setiap semen, setiap batu bata yang terbangun, disitulah kami berharap menjadi saksi, bukan saksi ownernya Glek atau CEO-nya Glek, menjadi saksi manajemennya, tapi menjadi saksi setiap konsumen yang menikmati produk itu. Rp1 menjadi 1 bata, Rp1 menjadi 1 lantai, jadi semen, jadi karpet, jadi pipa buat wudhunya. Itulah jadinya Sama dari kebaikan ya, sahabat pelanggannya. ya. Nah, mungkin Glek usianya bisa tutup papan aja, tapi bermanfaatannya mengalir sampai jauh dan bisa dinikmati. Gimana Sob? Bahwasanya kita membangun sebuah brand itu enggak sekedar tentang persoalan materi saja kan. Kita harus punya nilai sebuah keberdampaan. Dampak apapun itu bisa kita lakukan, dari dampak internal yang kita bangun dari sisi internal tim kita maupun kru kita, maupun dampak langsung yang menyentuh ke pelanggan seperti yang telah Black. Dan ini sebuah langkah berani ya, berani yang mana kita tahu banyak mindset pebisnis itu hanya sekedar mencari cuan. Nah, hingga ini enggak. Saya terinspirasi untuk soal bab itu, saya izin komentar, dan saya terinspirasi dari salah satu guru kita juga, Kang Dewa Eka Prayoga, bahwa dalam salah satu statementnya beliau menyebutkan bahwa bisnis yang baik itu bisnis yang mendekatkan pemilik bisnisnya dengan pemilik rizkinya, gitu Allah. Jadi jangan bangga dulu ketika cuannya banyak tapi malah menjauh, sholatnya jadi waktunya nggak on time, kusukannya ambiar karena mikir omset, penawaran, piutang, gajian, omsetnya drop. Dari apa bisa? Akhirnya lebih baik mendingan kita punya bisnis kecil apapun tapi kita makin dekat, kita makin banyak teman, kita makin banyak orang yang bisa merasakan manfaat produk kita, orang banyak terbantu sama kehadiran kita, baik karyawan bisa di-hire, vendor-vendor lokal bisa dapat, dan tentunya bisa menikmati semua kebaikannya. Karena bisnis yang bagus itu bisnis yang mendekatkan pemiliknya sama penciptanya. Kalau makan jauh makin ambiar hidup kita ya berarti belum dikatakan baik sejatinya begitu. Keren, luar biasa. Yes. Jadi ya, Mas Ares, berbagi dong tipsnya ini bagaimana agar teman-teman ini yang saat ini sedang membangun brandnya maupun yang berencana membangun brandnya agar setidaknya memiliki prinsip atau mindset tadi ya, melihatkan kepada penciptanya. Ini bisa berbagi tipsnya? Ya, saya tuh satu waktu itu saya pernah kemalingan atau saya. Oke. Itu terjadi 7 hari sebelum Lebaran. Nah, kita lagi pusing soal THR. Iya, maling. Saya kemalingan. Maling. Dan nilainya fantastis saat itu kurang lebih 1/4 miliar, ada 20 juta sebenarnya, cuma dia katakan wah aja ya. Karena bagi saya biar naikin persepsi kan. Ya bagi saya saat itu sangat besar. Lebihnya di saat membayar THR dan pas Lebaran orang pada senang, kita malah merana. Saya datang ke pemilik ruko saya ketika itu, orang ahli sedekah, Masya Allah. Saya sampaikan bahwa saya nggak bisa bayar sewa tahunan karena saya kemalingan, saya bisa bayar sewa per bulan. Lalu beliau cerita sebuah kisah yang sangat menginspirasi saya. Suatu ketika Nabi Musa itu sakit dan beliau doa sama Allah, ya Allah saya sakit, sembuhkan saya ya Allah. Allah perintahkan beliau ngambil daun di depan rumahnya, di pojok rumah, beliau seduh dan ternyata langsung sehat. Nah, beberapa waktu kemudian Nabi Musa sakit yang sama dan beliau ambil
daun yang sama diseduh dan ternyata nggak sehat. Beliau lapor sama Allah, proses tanda kutip Kemarin sembuh, sekarang enggak. Gitu. Kan enggak. Nah, jawabannya mana yang menyembuhkan kamu itu bukan daun dari saya. Apa ibrahnya dari apa hikmah yang bisa diambil? Sang pemilik rumah kata saya bahwa banyak orang bikin usaha itu, banyak orang berikhtiar, Allah taruh di belakang. Nyari kios dulu sepi, tipu karyawan, ya Allah kok karyawan saya begini. Ya Allah kok kios saya sepi. Menyalahkannya ke keadaan, menyalahkannya ke manusia. Padahal pas lagi buka dia nggak lapor dulu gitu. Karena bisnis yang baik itu mendekatkan pemiliknya sama yang punya. Maka yang pertama kali dilakukan itu lapor dulu. Ya Allah saya pengen, ya Allah saya pengen, ya Allah saya pengen. Bahkan manusia yang paling sempurna di muka bumi ini sepanjang zaman baginda Rasulullah SAW, panglima perang terbaik, tidak ada yang bisa kalahkan beliau. Bahkan beliau menjahit terompanya beliau sendal, selalu beliau bilang, ya Allah saya pengen jahit sendal. Padahal logikanya nggak mungkin seorang manusia paling sempurna jahit sendal aja nggak bisa, kayaknya ngece banget. Iya, terlalu ya. Disitulah beliau menyatakan Allah itu di awal, ya Allah saya pengen jodoh, Allah yang datang. Ya Allah saya pengen nyari kios yang baik, Allah yang datang. Ya Allah saya pengen karyawan yang baik, Allah datang. Ya Allah saya pengen, ya Allah saya pengen. Maka semuanya itu disiapin. Maka untuk bikin bisnis yang memang dekat sama Allah, ya lagi-lagi Allah dulu. Yang ketika udah kepentok, saya ke Cilacap, saya pasti bilang, Mas Romi saya mau ke Cilacap, sama Mas Romi makan siang di sini ya Mas. Habis itu kita ke sini, habis itu makan malam di sini, habis itu kita podcast sudah di sini, malam ini langsung, ya itu kan disiapin. Cuma kalau ujung-ujung saya datang ke sini, itu pasti nggak akan ketemu, saya nggak melibatkan itu. Nah manusia bisa mengatur serapi itu pasti rajanya manusia bisa ngatur serapi. Jadi jangan jauh dari maka akan siapa tidak pengaturan. Wow, gimana tips-nya itu ini sebuah ini ya, mindset yang harus menjadi fondasi dasar kita. Maksudnya ini yang Mas Aris lakukan berdasarkan apa yang Mas Aris kerjakan. Jadi kita utama itu akan menjadikan setiap langkah dari yang kita perjuangkan dan kita di masa-masa yang berbilang sulit itu, jika kita kedepankan Allah, maka segalanya akan menjadi kemudahan. Sama ya, Karena kita sama kayak waktu kecil kita ketilang polisi. Ya, kalau kita naik motor, nggak punya SIM, nggak punya SIM, iya, nggak ditilang sendirian sama dibonceng sama bapak kita itu beda. iya, dilindungi. Kita lebih pede ngadepin masalahnya. Iya, Apalagi kalau kita ngelibatin Allah setiap langkah kita. Ada bapak kita tenang, walaupun sama ujiannya polisi-polisi juga, ditilang juga. Cuma rasa itu nggak biasa. Iya, Ada yang itu orang tua kita yang dengan level yang sangat kecil, securi atau nggak terlihat bagaimana Allah yang maha segala-galanya. So, bicara lagi ya, ini kan berarti sudah di tahun ketiga insya Allah berikutnya tahun ketiga. Nah pastinya di apalagi ini terlebih di penghujung tahun ya, kita ingin tahu deh Black itu di tahun berikutnya apa itu apa yang akan dilakukan. Jadi bicara soal blog, kita bicara soal mimpi saya adalah kita pengen jadi ada sebuah perusahaan yang mereka fokus mendatangkan brand luar ke Indonesia. Ya brand-brand itu ada di mall lah. Mungkin kita sama-sama punya persepsi yang sama. Dan uangnya itu dibawa keluar. Dibelanja di luar ya. Ya. Dan salah satu brand mereka brand luar tapi bukan Indonesia. Tapi mereka bawa brand luar ke Indonesia. Sedangkan kalau Mas Romi pesan di ojek online, makanan segala macam, pasti yang muncul paling pertama itu brand-brand luar. Bayar ads-nya, bayar kreatifnya segala macam. Tapi dari segi rasa, sorry to say, ya ayam 1000 rasanya Mas Romi jauh lebih enak daripada brand-brand luar itu. Bahkan kalau kita umroh pun, walaupun chef Indonesia, cuma bumbunya bukan bumbu Indonesia, itu rasanya beda. Nah, dengan semangat yang sama, saya pengen bawa brand Indonesia malah keluar. Karena seperti Pak Sandi promosikan tempe itu dahsyat banget di luar negeri. Impactfulnya promosinya beliau sama emang kebutuhan tempe itu besar banget. Saya pengen bawa brand Indonesia itu keluar.
kita mulai dengan pilot project. Saya belajar di situ bagaimana membina outlet yang banyak, ada kota, manajemen, SOP, keuangan, tantangannya dan segala macam permasalahan itu bisa diproses atau programnya diketahui dan diselesaikan. Itu menjadi pilot projectnya buat kelak nanti saya bakal bikin brand-brand lain, bakso dengan brand baru, ketoprak, gado-gado, apalagi mau Indonesia, mendoan, ada bikin kue bantal, ya asas martabak, 6 bulan, ada memang khas Indonesia benar. Kita bikin franchise-nya, kita bikin fundraising setiap cabang, kita bikin materi campaign marketing yang benar maksimal mengalahkan brand-brand luar, sehingga kelak kita jadi tuan rumah di sini. Saya dulu pernah ke Singapura sebuah acara di Nanyang Technological University, bahwa dosennya tuh nggak tahu bahwa ada mahasiswa orang Indonesia dalam situ. Beliau menyampaikan ke audiens bahwasanya kalian tuh mesti kuliah yang benar. Ketika lulus kalian bertetangga dengan jumlah pasar sangat besar, yaitu Indonesia maksudnya. Iya. Bukan cuma produknya besar, orang kita ini konsumtif. Mungkin China atau India nggak sekonsumtif kita kalau jajan. Artinya kalau mereka bisa melihat bahwa ini pasar, kita bisa melihat bahwa ini pasar. Kita ini targetnya mereka. Inilah saat kita bisa ngegas brand-brand lokal. Maka saya sangat setuju dengan ajakan Pak Jokowi bahwa benci produk luar negeri. Dia pernah ngomong tagar begitu kalau nggak salah. Itu bagus. Memang saatnya kita emang kompak. Ini brand-brand luar negeri lagi kewalahan di mall. Mereka keluar. Wah, beratnya dengan kondisi saat ini mempercepat mereka. Tinggal kita ini. Saya selalu ngajak ke teman-teman, ke Mas Romi, ke teman-teman bantu juga ngajak. Daripada beli brand yang luar negeri, ayam goreng Indonesia juga banyak yang enak. Minuman kekinian, Indonesia brand luar negeri banyak yang enak. Terutama nih, buat saya ada Black. Tapi saya ngajak nggak cuma Black, banyak teman perjuangan yang merek-merek lain. Silakan dapetin itu brand Indonesia lebih baik. Bahkan di Kashmir itu Mas pasti tahu antara India sama Pakistan. Penduduknya itu ke Pakistan Muslim, pemerintahnya ke India. Hindu ya. Mereka kalau berdagang itu asal mereka Muslim, mereka tahu buat membesarkan, buat beli susunya orang-orang Muslim, mereka beli walaupun lebih mahal. Nah, semangat itu kan bisa diduplikasi jadi semangat nasionalisme asal dia orang Indonesia, kita beli nggak apa-apa. Nah, sosial media kita harusnya Seperti kita sedang mengutamakan kualitas. Nah, ini ya tadi itu saja. Wah, gimana Sam? Makin semangat kan, makin upaya kan kita buat bela sama bangga dengan produk brand kita. Proses selanjutnya buat kita semua. Oke, buat semuanya di sini ya, selama kita libatkan sang pemilik rezeki, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dan insya Allah akan dibersamai. Andai kata memang kita mesti berhenti pun, kita yakini akan disiapkan tempat atau usaha yang baru lagi. Amin. Dan yang kedua, menghadapi krisis dalam model pandemi, ujian naik kelas, saya sangat senang dan sangat saya ingat kata-kata dari mentor atau orang yang sangat menginspirasi. Salah satu orang yang menginspirasi saya itu Pak Sandiaga Uno, bahwa krisis itu adalah proses menghasilkan orang-orang kaya baru. Dalam konteks banyak yang besar-besar gugur, gugur akan tumbuh yang baru. Inilah momen riset, dunia meriset. Maka inilah momentum buat kita yang belum besar, buat kita overlap, buat ngambil pasar mereka. Mereka udah tumbuh, banyak perusahaan-perusahaan tumbang, banyak CEO yang hilang, yang sudah harus turun panggung meninggal karena COVID. Jadi banyak yang baru-baru udah mulai masuk. Jadi inilah momentum sebenarnya kita buat merebut pasar yang selama ini diambil sama yang besar-besar. Saat COVID inilah momentum kita bisa ambil itu, dan itu sangat penyemangat. Karena Pak Sandi pun beliau melesat karena krisis 98. Jadi kita juga saat ada krisis, semua dari nol semuanya, inilah momentum kita mesti buru-buru bangkit. Buru-buru bergerak, dan bela kita. Yes. Mas Nuwun, Sami-sami Mas buat Black juga menjadi sukses dan bisa hadir di Cilacap. mari membangun bersama. Amin. Sehat selalu dan makin membesar, brand lokal menjadi global. Salam ya. Ya Sob, jadi jangan lupa ya Sob ya,
dukung band lokal kita, Black, kayak Ibu Rasa, Marka, lagi ya, pasti banyak kan band lokal kita dukung ya. Dan support juga channel kita ya, like, dan jika ada yang ditanyain bisa chat di kolom komentar, nanti baca bantu. Dan satu lagi sob ya, kalau ada pertanyaan tentang Black nanti bisa dibantu. Bisa dibantu juga, dan bisa belajar voucher Black. Wah, ini saya izin dulu nih, langsung saya bertanya nih. Selama ada cabang kami di situ. Nah, selama ada di cabang di mana saja nih? Nah, jelas. Ada di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, Surabaya, Sidoarjo, Malang. Nah, jika ada di 8 kota tadi, ajuin aja pertanyaan, nanti dapat voucher. So, jangan lupa ya, aktifkan tombol lonceng, subscribe sekarang juga, ya. Besok ya. Jelajah brand Cilacap, satu inspirasi bergerak bersama, brand lokal bisa merdeka.